Bapak Ibu yang kami hormati dan juga Ibu Kepala BPMP yang kami muliakan, berikutnya adalah pembukaan sekaligus pengarahan dari Ibu Kepala BPMP Provinsi Riau terkait dengan TPPK ini. Kepada Ibu, waktu dan sempat kami persilakan dengan segala hormat. Kemudian Bapak dan Ibu, seperti yang kita ketahui dan yang saya alami ketika menjadi Kepala BPMP Riau, saya langsung dihadapkan dengan banyak kasus-kasus yang khususnya terkait dengan kekerasan. Kasus kekerasan mulai menyambut saya di saat saya melangkah pertama di Riau, dan ini ternyata cukup banyak. Ya, saya baru berada di sekitar Kota Pekanbaru, belum ke daerah lain, dan belum juga mendapatkan informasi seperti apa kondisi yang ada di daerah Bapak dan Ibu di Provinsi Riau. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini kita punya kembali, ya, kita punya kembali komitmen kita untuk bisa melaksanakan atau menjaga lingkungan satuan pendidikan kita sendiri dan juga guru serta tenaga kependidikan yang ada, agar para siswa ini mendapatkan pendidikan yang aman, ya, punya pelindungan terhadap kondisi siswa di satuan pendidikan masing-masing tingkatan, akan mendapatkan rasa aman, menyenangkan, dan bagi para guru juga merasa adanya perlindungan dalam bekerja. Nah, Bapak dan Ibu sudah membaca Permendikbud 46 tahun 2023 yang sejak diluncurkan bulan Agustus yang lalu, ditandatangani tanggal 4. Saya pikir teman-teman kami dari BPMP juga dari banyak media sudah menginformasikan terkait dengan pembentukan, ya, atau pembentukan untuk tim pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan atau TPPK, dan juga bagi dinas pendidikan kita ada 13 dinas, ya, 12 kabupaten kota dan 1 provinsi. Ini ada 13, dan sejak diluncurkan ini langkah pertama untuk mendapatkan atau melakukan pelindungan, ya, terhadap para siswa juga guru. Kita diminta untuk membentuk satgas atau satuan tugas di dinas pendidikan dan juga satuan pendidikan dengan TPPK. Kalau ini tidak kita bentuk, kasihan siswa kita. Sementara banyak sekali siswa yang masih mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kurang menyenangkan dari sesama siswa, mungkin dari lingkungan, mungkin kemudian dari apa namanya guru juga mungkin. Jadi banyak sekali kemungkinan-kemungkinan itu, gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi, kami dari BPMP selaku perwakilan dari Kemdikbudristek ini mohon sekali untuk bisa membentuk
TPPKK di SD, SMP, SMA, dan SMK. Ini kita punya batas waktu sampai tanggal 4 Februari. Dari daftar yang ada, berapa satuan pendidikan kita punya? 10.700. 10.700 Bapak dan Ibu, satuan pendidikan di semua jenjang yang ada di Provinsi Riau ini baru membentuk sekitar 3.000, 4.100. Masih ada 6.000 6.600 lagi pembentukan yang harus segera kita bantu agar siswa guru juga mendapatkan perlindungan, ya, sesuai dengan juknis yang ada. Juknis nomor berapa ya itu ya? Kemudian juga Permendikbud 46 tahun 2023. Kemudian untuk Dinas Pendidikan dari 13 Bapak dan Ibu, kami baru menerima atau melihat unggahan yang sudah ada di tautan yang disiapkan, itu baru 3 daerah. Boleh saya sapa untuk daerah pertama Dumai ya. Dumai, boleh dari Dumai, Dinas Pendidikan dari Dumai. Oh ya, Pak, terima kasih ya untuk komitmennya. Dumai sudah mengunggah apa namanya itu Satgas TPPK. Kemudian di samping Dumai ada Meranti. Ada Pak Kadis atau Ibu Sekdis atau siapa yang hadir? Ada Meranti? Halo, Bapak Ibu yang dari Meranti? Mungkin di YouTube itu, Bu. Oh, ada di YouTube. Oke. Terima kasih Bapak Ibu Dinas Pendidikan, tim Dinas Pendidikan yang ada di Meranti dan sudah mengunggah SK Satgas yang ada di tautan. Kemudian satu lagi adalah Dinas Pendidikan Pelalawan. Mana ada Dinas Pendidikan Pelalawan? Ada? Ya. Terima kasih sekali lagi, walaupun saya tidak melihat ya Bapak dan Ibu dari layar yang ada. Terima kasih untuk komitmennya. Tapi kami mohon sekali yang belum, Bapak Ibu Dinas Pendidikan, yang belum mengunggah terutama, tolong diunggah dulu ya. Tolong diunggah, nanti kalaulah pun ada kesalahan, kita saling koreksi dan kita revisi kembali. Tetapi minimal untuk Riau ini bisa dapat satgasnya 100% Bapak dan Ibu. Riau ini hanya 13. Jawa Tengah itu 37 ya. 37 apa 38 dinas pendidikan itu sudah hampir 100%. Jadi untuk Riau, saya selaku Kepala BPMP mohon sekali bantuan Bapak Ibu karena kami tidak bisa mendapatkan data ini. Semua ada di Bapak dan Ibu dan kami menunggu bantuan juga komitmen Bapak dan Ibu untuk segera mengunggah dan melengkapi semuanya dan harapannya kita bisa sampai pada 100%. Nah, untuk Satgas masih ada untuk TPPK masih ada 9 hari. Kalaulah pun Bapak dan Ibu di daerah perlu ya untuk meminta bantuan kami ketika mengumpulkan satuan pendidikan, kami siap bantu Bapak dan Ibu. Kami siap melayani semuanya. Silahkan sampaikan kepada kami kalau ada hal yang perlu kita bantu dan kita diskusikan bersama. Kita adalah satu, jadi satu tidak bisa tanpa yang lain. Jadi sekali lagi mohon sekali bantuan Bapak dan Ibu. Dengan adanya hari ini kita berkumpul, mudah-mudahan
kita bisa menyelesaikan satu tahapan target untuk pencapaian pembentukan TPPK di 6.600 satuan pendidikan lagi di seluruh Provinsi Riau, dan 7 apa 8 ya? 9. Hah? 9. Nah, ada 9 lagi yang belum mengunggah SK dari Satgas Dinas Pendidikan. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Untuk PAUD, memang kita masih punya waktu Bapak dan Ibu sampai bulan Juli awal ya, tanggal 1 Juli. Tetapi akan lebih baik kalau PAUD juga segera bersama untuk mengantisipasi kondisi yang tidak kita harapkan di sekolah masing-masing. Nah, seperti apa timnya? Nanti akan ada paparan dari Pak Wisserman, ya boleh Bapak Ibu tanya sebanyak mungkin agar kita bisa segera membentuk ini. Saya rasa kami pun tidak sekedar menghimbau Bapak dan Ibu, karena sesuai dengan SK Pokja yang dibuat oleh Kemendikbudristek, BPMP Riau ini selaku koordinator wilayah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di Provinsi Riau. Jadi, kalaulah ada informasi-informasi terkait dengan berita yang bersenggolan dengan kekerasan, kekerasan kan ada beberapa jenis ya, Bapak dan Ibu, nanti akan dijelaskan oleh Pak Wisserman. Jadi dari kekerasan-kekerasan yang ada itu bukan aib dan tidak perlu ditutupi Bapak dan Ibu. Sebelum ada pihak-pihak yang merasa terzolimi dalam tanda petik, ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan layanan kita, maka kita perlu bersama menguatkan barisan dan menjaga kondisi siswa kita agar nyaman, aman, dan tentram dalam menerima pendidikan yang ada dalam sehari-hari. Nah, dari kasus yang ada, dan kami pun di BPMP Riau akan membentuk TPPK ya, agar laporan-laporan yang Bapak Ibu sampaikan juga sampai kepada kami, sehingga kami juga bisa duduk bersama dengan tim TPPK, kemudian Satgas, dan tim-tim yang lain yang memang punya konsentrasi untuk membantu penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Jadi sekali lagi kami mohon, kalaulah ada berita, apapun beritanya di tempat Bapak Ibu, mohon didata dan kami diberi informasi sehingga kami bisa ikut membantu kondisi yang ada. Bapak Ibu tidak sendiri, ada banyak pihak yang siap membantu. Kita langsung saja mendengarkan paparan dari Pak Wisserman. Kemudian juga nanti bisa kita ada diskusi tanya jawab terkait dengan masalah TPPK ini. Yang alhamdulillah pada pagi ini sudah ada kita 4.000 lebih sekolah yang sudah mengunggah SK yang sudah dibuat di sekolah masing-masing. Jadi menguatkan apa yang sudah disampaikan Ibu Kepala tadi, bahwa juga kami berharap Bapak Ibu yang ikut kegiatan ini ya setidaknya segera membentuk TPPK bagi yang belum dan segera mengunggahnya di portal TPPK Kemendikbudristek, serta memberikan informasi ini kepada sekolah-sekolah di sekitar Bapak Ibu untuk juga melakukan hal yang sama. Silakan Pak Wis. Ya, Linda.
Terima kasih Bu Linda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Bu Kepala BPMP Provinsi Riau, kemudian Ketua Tim Bu Linda Asdar, kemudian kawan-kawan dari PDM 05 Bu Herawati, dan Bapak Ibu dari K3S, MKKS, KKBS, Kabupaten Kota yang hadir pada Zoom ini. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT sehingga kita dapat berjumpa walaupun di Zoom ini. Kemudian selawat bering salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang serba ilmu pengetahuan. Oke Bapak Ibu, kita masuk yang pertama tentang pengertian TPPK. TPPK ini singkatan dari Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan, atau TPPK adalah tim yang dibentuk oleh satuan pendidikan untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. TPPK dibentuk berdasarkan Permendikbud Ristek nomor 46 yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala tadi tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Adapun tujuan pembentukan TPPK ini, Bapak Ibu, yang pertama, peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya mampu mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Yang kedua, mampu untuk melaporkan kekerasan yang dialami atau yang diketahui. Yang ketiga, mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami kekerasan. Kemudian tujuan pembentukan PPK ini yang keempat, Bapak Ibu, ya peserta didik, pendidik maupun seluruh warga pendidikan yang mengalami kekerasan bisa segera mendapat penanganan dan pendidikan dan bantuan yang menyeluruh. Jadi itu ada tujuan pembentukan TPPK. Kemudian Bapak Ibu, tugas dan fungsi TPPK ini banyak Bapak Ibu, ada 13 tugasnya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu yang terpilih nanti menjadi tim TPPK, ada tugas dan fungsinya. Yang pertama, menyampaikan usulan atau rekomendasi program kekerasan pada kepala pendidikan. Jadi di sini Bapak Ibu, kepala pendidikan tidak boleh masuk tim. Jadi itu, jadinya kawan-kawan kita yang sudah unggahnya tapi masih hanya menyatakan kepala sekolahnya masuk tim. Jadi kepala sekolah tidak masuk tim karena sekolah itu nanti akan menyampaikan atau dapat laporan atau masih program pencegahan dari guru-gurunya atau dari tim. Kemudian tugas yang kurang jelas Pak suaranya. Suaranya putus-putus Pak. Pak, suaranya putus-putus Pak. Jaringan mungkin Pak. Putus Pak? Iya, putus Pak. Putus Pak. Suaranya. Oke Pak, kita ulang lagi Pak. Halo, dengar Pak? Halo Pak? Belum Pak. Ya Pak, udah. Ya. Dengar Kak Dintang? Kita lanjut Pak. Kemudian tugas yang ketiga Bapak Ibu, laksanakan sosialisasi kebijakan program terkait penanganan kekerasan bersama dengan satu pendidikan. Kemudian menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan. Jadi ada 13 sampai melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Satuan Pendidikan paling sedikit 1 tahun, 1 kali dalam 1 tahun. Jadi ada 13 tugas dan fungsi dari tim penanganan dan pencegahan kekerasan. Kemudian Bapak Ibu, TPPK juga mempunyai kewenangan satu, memanggil dan meminta keterangan pelapor korban, saksi, terlapor, orang tua atau wali pendamping atau ahli. Jadi
juga nanti kalau seandainya terjadi kasus di sekolahnya atau di satu pendidiknya, jadi TPK juga mempunyai wewenang memanggil dan minta keterangan. Kemudian wewenang yang kedua, berkoordinasi dengan satuan pendidikan lain yang melibatkan korban, saksi pelapor atau terlapor dari satu pendidikan yang bersangkutan jika kekerasan yang terjadi melibatkan satu pendidikan lainnya. Seandainya nanti ada 2 sekolah atau 3 sekolah. Kemudian wewenang yang ketiga, Bapak Ibu, berkoordinasi dengan pihak lain untuk pemulihan dan investigasi dampak kekerasan seperti psikolog, tenaga medis, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan rohaniwan, dan atau profesi lainnya yang sesuai kebutuhan. Jadi nanti tugas wewenang dari TPK juga nanti akan berkoordinasi dengan pihak lain seperti psikolog, tenaga medis, dan sebagainya. Ini Bapak Ibu yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala tadi, batas waktu pembentukan TPPK ini untuk PAUD ini kita masih ada waktunya sampai 1 Juli 2024. Sedangkan SD, SMP, SMA, SMK kita masih ada sekitar 9 hari atau 10 hari dengan hari ini. Tanggal 4 Februari 2024 yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala. Jadi kita 8,07% dari 1.700 satuan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK yang sudah membentuk 4.100. Yang paling banyak yang sudah banyak membentuk itu di Inhil 600 satuan pendidikan, tapi sekolahnya banyak, ada sekitar 1.100, jadi makanya jumlahnya masih 54%. Ini syarat pembentukan TPPK. Jadi yang Bapak Ibu tunjuk nanti, yang pertama tidak pernah terbukti melakukan kekerasan. Jadi kalau sudah pernah melakukan kekerasan, guru-guru kita, Bapak Ibu jangan ditunjuk. Kemudian tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan atau tidak pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang maupun berat. Jadi itu syarat pembentukan tim penanganan dan pencegahan kekerasan di sekolah kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu kalau milih gurunya syaratnya seperti ini. Kemudian kalau sudah terbentuk nanti Bapak Ibu, nanti TPPK ini akan berakhir masa anggotanya apabila 1, masa tugas anggota TPPK berakhir 2 tahun dari mulai pembentukan. SK dikeluarkan oleh kepala sekolah, jadi masa berlakunya, masa tugasnya 2 tahun. Kemudian kalau meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat yang yang telah disebutkan sebelumnya atau melanggar pidana, Bapak Ibu, itu sudah masuk lagi TPPK. Kemudian terbukti kekerasan berdasarkan pemeriksaan atau kasus yang dilakukan di satuan tugas, kemudian menjadi tersangka tindak pidana kecuali tindak pidana ringan. Kemudian berhalangan tetap yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas seperti sedang tugas belajar, masa TPPK-nya berakhir, kemudian tindak tugas atau mutasi. Tim pencegahan kekerasan merupakan tim yang dibentuk oleh satuan pendidikan dalam rangka mencegah dan menangani kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan. Tim ini terdiri dari dua unsur, Bapak Ibu. Yang pertama, pendidik, berarti guru, dan komite sekolah perwakilan orang tua atau wali. Anggota TPPK berjumlah ganjil atau paling sedikit 3 orang. Unsur tambahan dapat diikutsertakan dalam TPK adalah tenaga kependidikan. Syarat lainnya adalah sebagai berikut: disahkan melalui SK kepala sekolah dan tidak menyertakan kepala sekolah dalam kepanitiaan TPPK. Jadi itu syarat lainnya, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD atau KB, kelompok bermain,
yang tidak dapat membentuk TPPK karena sumber daya manusianya tidak mencukupi, dan BPMPK dilaksanakan oleh beberapa PAUD yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Umpamanya ada PAUD atau KB yang jumlah gurunya hanya 3 orang dengan kepala sekolah kan ada. Jadi bisa digabungkan menjadi 4 atau 5 KB. Tapi yang mengeluarkan SK-nya Dinas Pendidikan. Sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai TPK akan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan. Jadi nanti Bapak Ibu, walaupun 5 nanti sekolah digabungkan di PAUD, no? Di PAUD 5 sekolah kan, tapi semuanya tetap mengunggah di Dapodik masing-masing. Nah, jadi kalau sekolah PAUD atau KB atau kelompok pemain kesetaraan, kalau sumber daya manusianya tidak mencukupi, boleh digabung 4, 5 atau bahkan 6 PAUD boleh. Tapi yang mengeluarkannya Bapak Ibu membuat SK-nya dinas. Jadi setelah dibuat oleh dinas, PAUD yang bersangkutan tetap mengunggah SK-nya masing-masing sekolah. Itu kan tim penanganan dan pencegahan kekerasan ini Bapak Ibu, Bapak Ibu kepala sekolah atau mewakili untuk daring hari ini, kita hanya membentuk tim, timnya jumlahnya ganjil, kemudian di-SK-kan oleh kepala sekolah. Setelah di-SK-kan oleh kepala sekolah, baru langsung diunggah melalui Dapodik. Itu tugas kita. Kemudian bagi yang PAUD, yang SDM-nya kurang, bisa digabung. Yang membuat SK-nya dinas, bukan PAUD itu, tapi dinas yang membuatkan. Nah, dinas membuatkan, kemudian digabung menjadi 4, 5 atau 6 sekolah atau TK atau PAUD, nanti semuanya tetap mengunggah. Jadi kalau 5 atau 5 mengunggah di Dapodik masing-masing. Saya sampaikan kembali Bu, untuk tim TPPK untuk SD, SMP, SMA, SMK masih ada waktunya sekitar 10 hari dari sekarang untuk membentuk tim. Ya, jadi jumlahnya ganjil, kepala sekolah tidak dimasukkan, boleh masukkan guru, kemudian tenaga pendidikan, TU, dan orang tua komite. Kan bahkan boleh dimasukkan nanti seandainya di sekolah kita ada Puskesmas, masukkan kepala Puskesmas dan sebagainya boleh, atau kejaksaan yang tahu, yang mau, yang paham tentang kekerasan, ya pokoknya tentang bullying atau kekerasan. Jadi mereka boleh dimasukkan, atau kepala atau kantor dekat dengan sekolah kita, boleh, silakan. Kami sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.